Pernahkah kalian membayangkan, seorang pemimpin perusahaan yang dikenal dingin, tegas, dan ditakuti oleh seluruh karyawan, ternyata menyimpan sisi rapuh yang tak terduga? Dan siapa sangka, orang yang pertama kali melihat sisi lain dari sang Ratu Es, ini justru adalah seorang karyawan baru yang ceroboh dan tidak tahu apa-apa. Kisah ini bukan sekadar tentang cinta lokasi biasa, tapi tentang bagaimana perhatian-perhatian kecil yang sederhana mampu meruntuhkan tembok hati yang paling keras sekalipun. Selamat datang kembali di saluran Ken Arok Productions. Sebelum kita menyelami kisah yang penuh kejutan ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, berikan tanda suka, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Mari kita berdoa bersama. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan mendukung saluran ini, semoga senantiasa diberikan rezeki yang mengalir deras, kesehatan yang terjaga, keberkahan dalam setiap langkah, serta kebahagiaan yang abadi bersama keluarga tercinta. Amin ya Robbal Alamin. Coba tuliskan juga di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton video ini? Semoga doa-doa baik kita hari ini dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekarang, atur posisi duduk kalian senyaman mungkin, dan mari kita masuk ke bagian pertama. Matahari pagi Jakarta seolah tidak memberi ampun bagi siapa saja yang terlambat memulai hari. Di tengah hiruk-pikuk stasiun Manggarai yang padatnya luar biasa, seorang pemuda bernama Damar berlari sekuat tenaga membelah lautan manusia. Kemeja putih yang baru saja disetrika ibunya kini sudah sedikit kusut di bagian punggung, dan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ini adalah hari pertama Damar bekerja sebagai staf junior di divisi kreatif sebuah perusahaan ternama di Jakarta Pusat, dan dia sudah melakukan dosa terbesar bagi karyawan baru, terlambat. Jarum jam di tangan Damar seakan mengejeknya, terus berputar mendekati angka 8. Dengan napas tersengal-sengal, Damar akhirnya tiba di lobi gedung pencakar langit yang menjulang tinggi itu. Dia melihat pintu lift di ujung koridor hampir tertutup rapat. Tanpa berpikir panjang, Damar memacu langkahnya dan menerobos masuk tepat di detik-detik terakhir sebelum pintu logam itu menutup sempurna. Tubuh Damar sedikit terhuyung ke depan karena mengerem langkah secara mendadak. Sialnya, botol air mineral yang dia genggam di tangan kanan belum tertutup rapat. Guncangan itu membuat air di dalamnya muncrat keluar, membasahi ujung sepatu hak tinggi berwarna hitam mengkilap milik seseorang yang berdiri tepat di hadapannya. Suasana di dalam lift yang tadinya hening seketika berubah menjadi mencekam, seolah oksigen di ruangan sempit itu tersedot habis. Damar membeku. Dia perlahan mendongakkan kepalanya, mengikuti arah sepatu mahal yang basah itu, naik ke setelan blazer yang rapi tanpa celah, hingga akhirnya bertemu dengan sepasang mata tajam yang menatapnya dingin. Wanita di hadapannya itu cantik luar biasa. Namun aura yang dipancarkannya begitu mengintimidasi, membuat nyali siapapun bisa ciut seketika. Maaf, Mbak. Saya benar-benar tidak sengaja. Sumpah, saya buru-buru tadi, ucap Damar dengan suara bergetar sambil buru-buru mengeluarkan sapu tangan kumal dari saku celananya, hendak mengelap sepatu itu. Namun, wanita itu mundur selangkah, menolak disentuh. Dia tidak membentak, tidak juga memaki. Dia hanya menatap Damar dengan pandangan datar yang menusuk, seolah Damar adalah serangga kecil yang mengganggu pemandangan. Keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada teriakan marah. Beberapa orang lain yang ada di belakang mereka di dalam lift itu menunduk dalam-dalam, tidak ada yang berani bersuara atau bahkan bernapas keras. Wanita itu kemudian membuang muka, menatap lurus ke arah pintu lift tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membiarkan Damar tenggelam dalam rasa bersalah dan ketakutan yang amat sangat. Ketika lift akhirnya berdenting di lantai 20 dan wanita itu melangkah keluar dengan anggun namun tegas, barulah orang-orang di dalam lift berani mengembuskan napas lega. Seorang pria parubaya di samping Damar menyenggol lengannya pelan dan berbisik dengan nada prihatin. "Kamu anak baru ya? Tamat sudah riwayatmu, nak?" Itu tadi Bu Elena, pemilik perusahaan sekaligus CEO di sini. Orang paling berkuasa di gedung ini. Lutut Damar seketika terasa lemas. Baru saja 1 menit menginjakan kaki di kantor impiannya, dia sudah menyiram sepatu bos besar yang terkenal galak. Bayangan tentang surat pemecatan langsung menari-nari di kepalanya. Dia melangkah keluar lift dengan gontai menuju meja resepsionis, merasa bahwa karirnya mungkin akan menjadi karir terpendek dalam sejarah perusahaan ini. Suasana kantor di lantai 20 malam itu berbanding terbalik dengan keributan pagi tadi. Jika di siang hari ruangan luas itu dipenuhi suara ketikan keyboard, dering telepon, dan langkah kaki yang terburu-buru,
Kini yang tersisa hanyalah dengungan halus mesin pendingin ruangan dan kerlip lampu indikator server yang berkedip dalam kesunyian. Jam dinding digital di lobi utama sudah menunjukkan pukul 8 malam, namun Damar masih terpaku di depan layar komputernya. Sebagai karyawan baru yang sudah membuat masalah di hari pertama, senior-seniornya berbaik hati memberikan tumpukan tugas input data yang harus selesai sebelum besok pagi. Ini adalah hukuman tidak tertulis yang harus diterimanya dengan lapang dada. Setelah 2 jam berkutat dengan angka-angka yang membuat mata perih, Damar memutuskan untuk bangkit sejenak. Tenggorokannya terasa kering, dan dia butuh air minum dari dapur kantor yang letaknya harus melewati lorong panjang menuju ruangan direksi. Langkah kaki Damar bergema pelan di lantai marmer yang dingin. Lorong itu remang-remang, karena sebagian lampu koridor sudah dipadamkan oleh petugas keamanan. Saat langkahnya hampir mendekati ujung lorong, tempat di mana ruangan besar sang pimpinan berada, Damar menghentikan langkahnya secara mendadak. Telinganya menangkap suara yang ganjil. Bukan suara hantu atau hal mistis lainnya, melainkan suara isak tangis yang tertahan. Suara itu begitu lirih, menyayat hati, dan terdengar sangat manusiawi di tengah gedung beton yang kaku ini. Damar menelan ludah, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dia melihat pintu ruangan pimpinan, ruangan Bu Elena yang tadi pagi membuatnya gemetar, ternyata sedikit terbuka, menyisakan celah kecil yang memancarkan cahaya lampu meja yang hangat. Dengan hati-hati, Damar memberanikan diri untuk mengintip dari celah pintu tersebut. Pemandangan di dalam sana membuatnya terpaku. Sosok wanita angkuh yang tadi pagi menatapnya seperti hendak menelan hidup-hidup, kini terlihat begitu berbeda. Elena duduk tersandar di kursi besarnya yang tampak terlalu besar untuk tubuh rampingnya. Sepatu hak tingginya dilepas sembarangan di lantai, dan wajahnya disembunyikan di balik kedua telapak tangan. Bahunya berguncang hebat menahan tangis. Di atas meja kerjanya, tepat di hadapan Elena, berdiri sebuah bingkai foto tua yang menampilkan seorang pria parubaya yang sedang tersenyum memeluk gadis kecil. Elena menurunkan tangannya perlahan, matanya yang sembab menatap lekat foto itu sambil mengusap kaca bingkainya dengan jari yang gemetar. "Ayah, kenapa rasanya berat sekali sendirian di sini? Aku tidak sekuat ayah." Gumam Elena di sela isak tangisnya. Suaranya terdengar begitu rapuh, hancur, dan penuh tekanan. Damar yang mendengar gumaman itu seketika merasa dadanya sesak. Bayangan tentang Ratu Es yang kejam runtuh seketika. Di balik meja mewah dan jabatan tinggi itu, ternyata hanya ada seorang gadis kesepian yang merindukan ayahnya dan sedang berjuang menanggung beban berat sendirian. Damar merasa tidak pantas melihat momen rapuh ini. Dia mundur perlahan, mengatur napas agar tidak menimbulkan suara, dan memutuskan untuk tidak masuk atau menegurnya. Dia sadar, saat ini, bosnya bukan butuh laporan pekerjaan, melainkan ruang untuk menjadi manusia biasa. Damar kembali duduk di kursi kerjanya dengan perasaan yang berkecamuk. Bayangan wajah sembab Bu Elena dan bahunya yang bergetar hebat terus menghantui pikirannya. Sebagai karyawan baru yang posisinya paling rendah dalam rantai makanan perusahaan, Damar tahu betul bahwa bukan tempatnya untuk mencampuri urusan pribadi atasan, apalagi seorang direktur utama. Logikanya berteriak agar dia diam saja, pura-pura tidak tahu, dan menyelesaikan pekerjaannya lalu pulang. Namun, hati nuraninya yang terbiasa hidup di lingkungan kampung yang guyup dan saling peduli, tidak bisa membiarkan seseorang menangis sendirian tanpa penghiburan. Dengan tangan yang ragu-ragu, Damar membuka laci meja kerjanya. Di sana tidak ada barang berharga, hanya tumpukan alat tulis kantor dan sebuah buku catatan kecil berwarna kuning cerah. Matanya kemudian tertuju pada satu benda kecil di sudut laci, sebuah permen rasa mint sisa kembalian makan siang tadi siang di warung Tegal. Damar memandangi permen itu sejenak, lalu sebuah ide gila melintas di kepalanya. Dia merobek selembar kertas kecil dari buku catatannya. Tangannya memegang pulpen, sempat terhenti beberapa detik di atas kertas. Bingung harus merangkai kata seperti apa. Dia tidak mungkin menulis kata-kata puitis yang berlebihan, itu akan terlihat kurang ajar. Dia harus menulis sesuatu yang tulus, sedikit meminta maaf, namun cukup ringan untuk membuat orang tersenyum. Akhirnya, tinta hitam itu mulai menggores permukaan kertas. "Bu, maaf soal sepatu tadi pagi. Jangan menangis terus ya, Bu, nanti cantiknya hilang 50%. Semangat." Damar melipat kertas itu sekali. Jantungnya berdegup kencang,
lebih kencang daripada saat dia terlambat pagi tadi. Dengan langkah mengendap-endap seperti pencuri yang takut ketahuan, dia kembali berjalan menuju ujung lorong. Lorong itu masih sepi. Damar berlutut pelan di depan pintu ruangan Elena yang tertutup rapat. Dengan gerakan cepat, dia meletakkan permen mint itu di atas kertas, lalu mendorong keduanya melewati celah sempit di bawah pintu. Setelah memastikan benda itu masuk sepenuhnya, Damar langsung berbalik badan dan setengah berlari kembali ke mejanya, menyambar tasnya, dan bergegas menuju lift untuk pulang, takut jika tiba-tiba pintu itu terbuka dan dia tertangkap basah. Sementara itu, di dalam ruangan, Elena baru saja selesai membasuh wajahnya dengan tisu basah. Dia menarik napas panjang, berusaha mengembalikan topeng ketegarannya sebelum keluar gedung. Saat dia bangkit dari kursi dan meraih tas tangannya, pandangannya tertumbuk pada benda asing yang tergeletak di karpet dekat pintu. Sebuah kertas kuning mencolok dan butiran permen kecil. Kening Elena berkerut. Dia berjalan mendekat dan memungut benda itu. Siapa yang berani menyelipkan sampah ke ruangannya? Namun, saat dia membaca tulisan tangan yang sedikit cakar ayam itu, rasa kesalnya menguap entah kemana. Dia membaca kalimat itu berulang kali. Ingatannya kembali ke insiden pagi tadi, ke wajah polos pemuda yang menyiram sepatunya. Sudut bibir Elena yang kaku perlahan terangkat, membentuk sebuah senyuman tipis yang sangat langka. Di tengah tekanan pekerjaan dan kesepian yang mencekik, ternyata ada satu orang asing yang peduli padanya dengan cara yang paling sederhana. Elena memasukkan permen itu ke dalam tas mahalnya. Sebuah hadiah yang nilainya mungkin tidak seberapa, tapi rasanya lebih manis dari coklat mahal manapun yang pernah dia terima. Keesokan paginya, langit Jakarta tampak cerah, namun awan mendung justru menggantung tebal di atas kepala Damar. Sejak menginjakan kaki di kantor, dia bekerja dengan leher kaku. Setiap kali telepon di mejanya berdering, jantungnya seakan mau copot. Dia yakin, surat pemanggilan dari HRD atau amukan langsung dari Bu Elena hanya tinggal menunggu waktu. Benar saja, tepat pukul 10 pagi, seorang sekretaris senior menghampiri mejanya dengan wajah datar dan menyampaikan kalimat yang paling ditakuti Damar. Dipanggil Bu Elena ke ruangannya. Sekarang. Kaki Damar terasa berat seperti dipasangi pemberat besi saat melangkah menyusuri lorong yang semalam ia lalui dengan mengendap-endap. Dia mengetuk pintu kayu mahoni itu dengan tangan gemetar. Terdengar suara tegas dari dalam mempersilakan masuk. Damar membuka pintu, siap menerima nasib. Dia melihat Elena duduk di balik meja kerjanya, wajahnya dingin tanpa ekspresi, menatap lurus ke arah Damar yang berdiri kaku menunduk di depan meja. Damar, panggil Elena singkat. Saya minta maaf soal memo semalam, Bu. Saya lancang, saya janji tidak akan. Damar nyerocos panik, berusaha membela diri sebelum vonis dijatuhkan. Diam, potong Elena cepat. Dia memandang sekeliling ruangan sejenak seolah memastikan tidak ada orang lain atau alat penyadap, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Damar dengan intens. Saya lapar. Damar mengerjap-ngerjapkan matanya, bingung. Maaf, bagaimana, Bu? Saya bosan dengan catering hotel yang rasanya hambar. Salad, sandwich, semuanya membosankan, keluh Elena dengan nada yang tiba-tiba berubah seperti anak kecil yang merajuk. Dia menatap Damar penuh harap. Wajah kamu itu wajah orang yang tahu di mana makanan enak yang murah. Saya mau soto ayam. Yang kuahnya kuning, berminyak, pakai koya yang banyak, dan sambalnya pedas. Beli di tempat biasa kamu makan. Sekarang. Rahang Damar hampir jatuh ke lantai. Dia tidak salah dengar? CEO perusahaan properti raksasa ini memintanya menjadi kurir soto pinggir jalan? Tunggu apa lagi? Ini uangnya. Lewat lift barang di belakang, jangan sampai ada manajer lain atau staf HRD yang lihat kamu bawa bungkusan plastik kresek ke ruangan saya. Ini misi rahasia. Perintah Elena sambil menyodorkan selembar uang berwarna merah. Setengah jam kemudian, ruangan CEO yang biasanya wangi pewangi ruangan aroma lavender mahal itu, kini berganti aroma menjadi wangi gurih kuah soto ayam ambengan yang menggugah selera. Damar berdiri mematung di sudut ruangan, masih tidak percaya dengan pemandangan di depannya. Elena, sang ratu es, kini sedang menyantap soto ayam yang dibungkus plastik itu dengan sangat lahap. Dia bahkan tidak memindahkannya ke mangkuk porselen, melainkan memakannya langsung dari plastik yang dibuka lebar di atas piring tatakan agar tidak tumpah.
Enak banget. Gumam Elena sambil mengunyah kerupuk yang sudah lembek terkena kuah. Matanya berbinar-binar. Kamu tahu, Damar? Bagian terbaiknya itu ini, tunjuk Elena pada potongan jeroan dan kulit ayam di sendoknya. Damar tersenyum lebar, rasa takutnya hilang seketika berganti dengan rasa geli dan kagum. Ternyata, di balik setelan blazer mahal dan tas bermerek itu, selera lidah bosnya ini sangat merakyat, persis seperti dirinya. Siapa sangka, semangkuk soto ayam 15 ribuan bisa menjadi jembatan pertama yang menghubungkan dua dunia mereka yang sangat berbeda. Matahari Jakarta siang itu bersinar terik, seolah membakar semangat para pekerja yang berhamburan keluar gedung untuk mencari makan siang. Namun, bagi Damar, hari itu terasa begitu cerah dan ringan. Momen makan soto rahasia bersama bos besar tadi pagi, seakan menjadi jimat keberuntungan yang membuat beban kerjanya terasa lebih enteng. Senyum kecil terus tersungging di bibirnya saat ia menerima pesan singkat dari ponselnya yang mengharuskan ia turun ke lobi utama gedung. Di tengah keramaian lobi yang dipenuhi karyawan berlalu lalang, sosok seorang wanita muda berdiri mencolok di dekat meja resepsionis. Itu Sinta, sepupu Damar. Gadis itu tampil menawan dengan gaun terusan sederhana bermotif bunga yang membuatnya terlihat segar dan ceria. Di tangannya, ia mendekap sebuah map tebal berwarna biru. Begitu melihat Damar keluar dari pintu putar, wajah Sinta langsung berbinar cerah. Ya ampun, Mas Damar. Kebiasaan banget sih, untung aku belum berangkat ke butik. Kalau enggak, habislah riwayatmu dimarahin atasan, seru Sinta dengan nada manja yang khas, setengah mengomel namun terdengar sangat akrab. Damar hanya menyengir kuda sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal, menerima map berisi dokumen penting yang tertinggal di rumah itu. Tanpa canggung, Sinta mengulurkan tangannya, bukan untuk bersalaman, melainkan menyentuh kening Damar, merapikan poni rambut sepupunya yang berantakan terkena angin AC. Jarak wajah mereka begitu dekat. Tidak berhenti di situ, dengan gemas Sinta mencubit kedua pipi Damar sambil menggoyangkannya pelan. Ganteng-ganteng kok pikun. Makanya jangan kebanyakan ngelamun. Goda Sinta sambil tertawa renyah, sebuah tawa yang terdengar sangat nyaman dan penuh kasih sayang. Bagi mereka berdua yang tumbuh bersama sejak bayi, sentuhan fisik seperti itu adalah hal yang sangat wajar, layaknya kakak dan adik. Namun, pemandangan itu menceritakan kisah yang sangat berbeda bagi sepasang mata lain yang baru saja keluar dari lift VIP. Pintu lift terbuka, menampilkan Elena yang baru saja hendak pergi meeting keluar. Senyum tipis yang sejak tadi menghiasi wajah Elena, sisa-sisa kebahagiaan akibat soto ayam tadi pagi, seketika lenyap tak berbekas, berganti menjadi raut wajah yang kaku dan dingin. Jantung Elena mencelos hebat. Dia melihat bagaimana wanita cantik di lobi itu menyentuh wajah Damar dengan begitu intim, dan bagaimana Damar membiarkannya sambil tertawa bahagia. Sebuah pemandangan yang menyakitkan. Asumsi liar langsung meracuni pikirannya. Wanita itu pasti pacarnya, atau mungkin istrinya. Tentu saja, pikir Elena pahit, pria sehangat Damar pasti sudah ada yang memiliki. Rasa sesak yang aneh tiba-tiba menghimpit dadanya, sebuah perasaan yang tidak ia kenali namun sangat menyengat, rasa cemburu. Tanpa sadar, Elena mencengkeram erat tali tasnya, membuang muka dengan kasar, dan memutuskan bahwa hari ini moodnya sudah hancur total. Perubahan cuaca di Jakarta memang seringkali tidak bisa ditebak. Namun perubahan suasana hati di lantai 20 sore itu jauh lebih ekstrim dan membingungkan. Jika pagi tadi ruangan CEO terasa hangat dan penuh aroma persahabatan berkat semangkuk soto ayam, kini atmosfer di ruangan itu seolah membeku hingga ke titik 0 derajat. Para karyawan lain mungkin tidak menyadarinya, tapi Damar merasakan perubahan angin itu begitu ia melangkah mendekati ruangan Elena. Dengan langkah ringan dan hati yang berbunga-bunga, Damar berjalan membawa tumpukan dokumen yang perlu ditandatangani. Di kepalanya, ia masih membayangkan akan disambut dengan senyum tipis atau mungkin tatapan bersekongkol lagi, seolah mereka memiliki rahasia kecil yang hanya diketahui berdua. Bahkan, Damar sudah menyiapkan pertanyaan di ujung lidahnya, berniat menawarkan jajanan sore seperti cilok atau gorengan untuk teman minum teh sang bos. Ia merasa, misi soto, tadi pagi telah meruntuhkan tembok pembatas antara atasan dan bawahan. Namun, kenyataan menamparnya dengan keras begitu ia membuka pintu. Elena duduk di kursi kebesarannya, namun postur tubuhnya kaku dan tegang. Wajahnya ditekuk dalam, matanya terpaku pada layar laptop,
dan jari-jarinya mengetik dengan tempo yang kasar dan cepat, seolah sedang melampiaskan amarah pada papan ketik itu. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada lirikan mata. Damar berdeham pelan, mencoba mencairkan suasana. "Permisi, Bu Elena. Ini ada beberapa berkas persetujuan desain yang perlu Ibu tanda tangani sore ini." "Oh iya, sekalian saya mau tanya, barangkali Ibu mau titip." "Taruh di situ," potong Elena tajam. Suaranya dingin, datar, dan menusuk, memotong kalimat Damar tanpa ampun. Damar terdiam, kalimat tawarannya tertelan kembali ke tenggorokan. Ia mencoba mendekat ke meja, meletakkan map itu dengan hati-hati. "Baik, Bu. Ibu baik-baik saja? Kelihatannya." "Keluar," ucap Elena lagi, kali ini matanya beralih menatap Damar. Bukan tatapan bersahabat, melainkan tatapan yang penuh jarak dan kilatan kekesalan yang tidak dimengerti oleh Damar. "Jangan buang waktu saya untuk hal-hal yang tidak penting. Kembali bekerja." Damar mundur selangkah, terkejut dengan serangan verbal yang tiba-tiba itu. Ia merasa seperti dilempar dari ketinggian tanpa parasut. Pagi tadi mereka tertawa sambil makan kerupuk lembek, dan sekarang ia diperlakukan seolah orang asing yang menjijikkan. Dengan bingung dan perasaan tidak enak, Damar mengangguk kaku lalu berbalik badan meninggalkan ruangan. Saat pintu tertutup di belakangnya, Damar berdiri terpaku di lorong sepi sambil memandangi pintu kayu itu. Dahinya berkerut dalam, otaknya berputar keras mencari letak kesalahannya. Perasaan tadi pas makan soto masih asyik-asyik saja? Apa sotonya basi bikin sakit perut? Atau aku salah ngomong? Batin Damar berkecamuk. Ia tidak tahu bahwa sikap dingin itu bukan karena soto atau pekerjaannya, melainkan karena api cemburu yang sedang membakar hati sang atasan di balik pintu sana. Di dunia perkantoran yang penuh kompetisi, Rico, sang manajer marketing yang berpenampilan perlente dan wangi, ibarat seekor hiu yang memiliki penciuman tajam akan tetesan darah di lautan. Sejak siang tadi, matanya yang jeli tidak lepas mengawasi gerak-gerik Elena. Dia menangkap perubahan drastis pada sang CEO, dari yang biasanya tenang dan berwibawa, menjadi gelisah dan mudah tersulut emosi. Rico, dengan insting manipulatifnya yang terasa bertahun-tahun, tahu betul bahwa ini adalah celah emas yang sudah lama ia nantikan. Dia tahu Elena sedang rapuh, dan dia berniat masuk untuk mengacaukan segalanya demi keuntungannya sendiri. Sore itu, berdalih ingin mendiskusikan laporan bulanan, Rico melangkah percaya diri masuk ke ruangan Elena. Dia mendapati wanita itu sedang memijat pelipisnya, terlihat lelah bukan karena pekerjaan, melainkan karena beban perasaan yang tak terungkap. Rico duduk di kursi hadapan Elena, memasang wajah penuh simpati yang sudah dilatihnya dengan sempurna. "Bu Elena, maaf kalau saya lancang." Rico memulai pembicaraan dengan nada suara yang dibuat sehalus mungkin, penuh keprihatinan palsu. "Saya perhatikan seharian ini Ibu kurang fokus. Apa ada hubungannya dengan kinerja tim belakangan ini? Terutama soal karyawan baru di divisi kreatif itu, si Damar?" Mendengar nama Damar disebut, bahu Elena menegang. Reaksi kecil itu tidak luput dari pengamatan Rico. Dia tersenyum licik dalam hati, umpannya dimakan. "Kenapa dengan Damar?" tanya Elena defensif, namun matanya menyeratkan rasa ingin tahu yang mendalam. Rico menghela napas panjang, seolah berat untuk menyampaikannya. "Sebenarnya saya tidak mau bergosip, Bu. Tapi sebagai manajer, saya khawatir ini merusak citra profesional perusahaan kita. Dengar-dengar dari anak-anak divisi lain, Damar itu memang agak bermasalah soal etika. Banyak yang bilang dia itu playboy kampung. Sering gonta-ganti perempuan, bahkan katanya sering ada wanita yang datang mencarinya ke lobi saat jam kerja. Itu sangat mengganggu fokus tim." Kata-kata Rico bagaikan bensin yang disiramkan ke api cemburu yang sedang membara di hati Elena. Gambaran wanita cantik yang mencubit pipi Damar di lobi tadi siang langsung terputar ulang di benaknya, kini dengan narasi baru yang Rico tanamkan, Damar si pemain wanita. Rasa kecewa Elena berubah menjadi amarah. Dia merasa bodoh karena sempat berpikir Damar adalah pria tulus yang berbeda. "Saya juga melihat kinerjanya jadi tidak maksimal, Bu," tambah Rico, semakin memanaskan suasana sambil membetulkan letak dasinya. "Mungkin anak seperti itu perlu diberi pelajaran keras. Atau kalau perlu kita mutasi saja ke gudang biar tidak merusak pemandangan di lantai ini." Rico menutup mulutnya,
membiarkan racun itu bekerja. Dia melihat sorot mata Elena yang tadinya sendu kini menajam, penuh dengan kekecewaan yang telah berubah menjadi ketegasan yang salah arah. Rico tahu, dia baru saja berhasil mengadu domba dan menyingkirkan satu-satunya orang yang bisa merebut perhatian Elena darinya. Racun hasutan yang ditanamkan Rico bekerja dengan sangat efektif, merambat cepat melumpuhkan logika Elena dan menggantikannya dengan emosi yang meledak-ledak. Rasa cemburu yang bercampur dengan harga diri yang terluka membuat Elena mengambil keputusan impulsif. Dia ingin menghukum Damar. Dia ingin membuat pria itu merasakan kesulitan, sama seperti rasa sesak yang ia rasakan saat ini. Tanpa membuang waktu, Elena kembali memanggil Damar ke ruangannya menjelang jam pulang kantor, di saat karyawan lain sudah mulai membereskan meja mereka dengan wajah sumringah. Damar masuk dengan langkah ragu. Aura ruangan itu terasa mencekam, jauh lebih berat dari sebelumnya. Di atas meja Elena, tidak ada lagi sisa bungkus soto atau memo lucu, yang ada hanyalah tumpukan map tebal yang menggunung, seolah sengaja disusun untuk mengintimidasi siapapun yang melihatnya. Elena berdiri membelakangi jendela besar yang menampilkan pemandangan langit senja Jakarta, siluet tubuhnya terlihat angkuh dan tak tersentuh. Damar, suara Elena memecah keheningan, dingin dan tanpa basa-basi. Saya baru saja memeriksa laporan penjualan kita. Berantakan. Saya tidak bisa percaya pada sistem komputer yang sering error. Saya butuh verifikasi manual. Elena menunjuk tumpukan dokumen setinggi dada orang dewasa di sudut meja. Itu data penjualan 5 tahun terakhir. Saya mau kamu merekap ulang semuanya, periksa satu persatu fakturnya, cocokkan dengan buku besar, dan buat laporannya dalam bentuk tabel terperinci. Secara manual. Mata Damar membelalak lebar. Dia menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Tugas itu tidak masuk akal. Mengerjakan rekap data 1 tahun saja butuh waktu berhari-hari, dan kini dia diminta mengerjakan 5 tahun? Maaf, Bu. Maksud Ibu semuanya? Untuk deadline kapan? Besok pagi, jam 8 tepat sudah harus ada di meja saya. Jawab Elena datar, matanya menatap Damar dengan tantangan yang nyata. Kenapa? Kamu keberatan? Kalau kamu merasa tidak sanggup atau terlalu sibuk dengan urusan pribadi, kamu di luar sana, silakan ajukan surat pengunduran diri sekarang juga. Kalimat itu menohok hati Damar. Dia tidak mengerti sindiran tentang urusan pribadi itu, tapi dia tahu satu hal, ini adalah ujian. Atau mungkin hukuman. Meski hatinya berteriak protes atas ketidakadilan ini, Damar melihat sorot mata Elena yang terluka. Dia tidak ingin menyerah. Dia tidak ingin dianggap lemah. Baik, Bu. Akan saya kerjakan, jawab Damar tegas, meski dalam hati dia menangis. Malam itu menjadi malam yang panjang dan sunyi bagi Damar. Saat lampu-lampu gedung mulai dipadamkan satu persatu, dan hanya menyisakan lampu darurat, Damar duduk sendirian di meja kerjanya yang sempit. Hanya ditemani cahaya layar laptop yang menyilaukan dan segelas kopi sachet yang sudah dingin, dia mulai bertarung melawan angka-angka. Jari jemarinya menari di atas kalkulator dan keyboard, matanya perih menatap ribuan baris data. Tidak ada keluhan yang keluar dari mulutnya, hanya desahan napas lelah yang sesekali terdengar di tengah keheningan lantai 20 yang gelap gulita. Dia bertahan bukan karena takut dipecat, tapi karena dia ingin membuktikan integritasnya kepada atasan yang diam-diam mulai ia kagumi itu. Pagi itu, sinar matahari menerobos malu-malu dari balik tirai kaca gedung pencakar langit, menyinari lantai 20 yang masih sunyi senyap. Jam dinding baru menunjukkan pukul 6 pagi, waktu di mana para petugas kebersihan bahkan belum memulai rutinitas mereka. Namun, lift VIP sudah berdenting, memuntahkan sosok Elena yang datang jauh lebih awal dari biasanya. Lingkaran hitam samar di bawah matanya menjadi bukti bahwa sang CEO tidak bisa tidur nyenyak semalam. Hatinya gelisah, dihantui rasa bersalah karena telah memberikan hukuman yang tidak masuk akal kepada karyawannya sendiri, hanya karena emosi sesaat. Langkah kaki Elena terhenti tepat di depan ruang tunggu tamu, area sofa empuk yang terletak tidak jauh dari meja kerjanya. Pemandangan di depannya membuat napasnya tercekat. Di sana, meringkuk dalam posisi yang tidak nyaman, Damar tertidur pulas dengan mulut sedikit terbuka. Kemejanya kusut, lengan bajunya digulung berantakan, dan rambutnya mencuat ke sana kemari. Di atas meja kaca di hadapannya,
Laptop masih menyala menampilkan deretan tabel data yang tersusun rapi hingga baris terakhir. Di sampingnya, tumpukan berkas yang menggunung kemarin sore kini sudah tersusun rapi sesuai urutan tahun, lengkap dengan catatan-catatan kecil yang teliti. Elena mendekat perlahan, langkahnya nyaris tanpa suara di atas karpet tebal. Dia memeriksa layar laptop itu. Sempurna. Damar benar-benar mengerjakannya semalaman suntuk tanpa tidur, sendirian di kantor yang dingin dan gelap ini. Rasa sesak menghimpit dada Elena. Dia merasa menjadi atasan yang sangat jahat. Kemarahannya kemarin menguap seketika, digantikan oleh rasa haru melihat dedikasi pemuda ceroboh ini. Udara pagi dari pendingin ruangan sentral terasa menusuk tulang. Elena melihat tubuh Damar sedikit menggigil dalam tidurnya. Tanpa berpikir panjang, insting wanitanya bergerak. Elena melepaskan blazer mahalnya dengan perlahan, berniat menyelimuti bahu Damar agar pemuda itu bisa tidur sedikit lebih nyaman sebelum jam kantor dimulai. Wajahnya melembut, tangannya terulur dengan penuh kehati-hatian, jarak mereka hanya tinggal beberapa sentimeter. Namun, takdir sepertinya senang mempermainkan perasaan Elena. Tepat saat kain blazer itu hampir menyentuh bahu Damar, ponsel pintar milik Damar yang tergeletak di meja bergetar dan layarnya menyala terang. Sebuah notifikasi pesan masuk terpampang jelas di sana. Nama kontaknya tertulis dengan emotikon hati, Sinta sayang. Mata Elena memicing membaca isi pesan singkat yang muncul di layar. Mas, jangan lupa nanti malam ya. Aku udah gak sabar pengen ketemu. Waktu seakan berhenti. Tangan Elena yang memegang blazer membeku di udara. Kelembutan di wajahnya sirna dalam sekejap mata, berganti menjadi tatapan nanar penuh kekecewaan. Darahnya kembali mendidih. Rasa bersalahnya langsung lenyap, tergantikan oleh pembenaran atas ucapan Riko kemarin. Ternyata benar, pikirnya, Damar memang punya prioritas lain. Di saat Elena mulai merasa luluh, pesan itu seolah menamparnya kembali ke kenyataan bahwa dia hanyalah atasan galak, sementara kehangatan Damar adalah milik Sinta sayang, itu. Dengan gerakan kasar, Elena menarik kembali blazernya, mengenakannya lagi dengan cepat, dan berjalan menghentak masuk ke ruangannya sendiri, meninggalkan Damar yang masih terlelap tanpa tahu bahwa dia baru saja kehilangan kesempatan emas untuk mendapatkan hati bosnya. Waktu berputar lambat bagi Elena. Sejak insiden pagi tadi di ruang tunggu, dia bekerja dengan aura mendung yang siap menyambar siapa saja dengan petir kemarahannya. Namun, takdir sepertinya belum puas mempermainkan perasaan sang CEO. Siang harinya, saat Elena hendak keluar makan siang untuk mendinginkan kepala, pintu lift VIP terbuka di lantai dasar, dan pemandangan yang paling tidak ingin dia lihat justru terpampang nyata di depan matanya. Di lobi yang ramai, Damar sedang berjalan berdampingan dengan wanita yang sama. Wanita, Sinta sayang, yang mengirim pesan mesra tadi pagi. Mereka tampak tertawa renyah. Sinta bahkan dengan santai menarik ujung kemeja Damar, menyuruhnya berjalan lebih cepat. Darah Elena mendidih seketika. Rasanya dia ingin berteriak. Namun harga dirinya menahan semua itu menjadi kalimat sindiran yang tajam dan dingin. Elena melangkah mendekat, memotong jalan mereka dengan tatapan mengintimidasi. Langkah Damar dan Sinta terhenti mendadak. Damar yang melihat bosnya muncul dengan wajah seram langsung menelan ludah, siap dimarahi lagi. Masih jam kerja, ucap Elena dengan nada datar namun menusuk, matanya menatap tajam ke arah Sinta. Tolong urusan asmaranya ditunda sampai jam pulang kantor. Ini lobi perusahaan, bukan tempat pacaran. Suasana hening sejenak. Damar melongo bingung. Namun, reaksi Sinta justru di luar dugaan. Wanita muda itu tidak takut atau tersinggung. Dia malah mengerjap-ngerjapkan matanya bingung, lalu meledak dalam tawa yang renyah dan lepas, seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu sedunia. Dia bahkan memukul pelan bahu Damar saking gelinya. Pacaran? Ya ampun, Bu. Ibu mengira saya pacarnya Mas Damar. Sinta menyeka air mata di sudut matanya, karena terlalu banyak tertawa. Aduh, amit-amit jabang bayi, Bu. Bisa kualat saya kalau pacaran sama abang sepupu sendiri. Wajah Elena yang tadi sedingin es, kini perlahan berubah warna. Sepupu? Tanyanya terbata-bata, topeng kewibawaannya mulai retak. Iya, Bu Bos. Kami ini saudaraan dari Orok. Ibu kami kakak beradik. Kami serumah dari kecil karena Mas Damar numpang di rumah orang tua saya,
jelas Sinta dengan nada ceria yang sangat polos. Lagian saya kesini mau jemput dia buat fitting baju seragam keluarga. Bulan depan saya mau nikah, Bu. Sama calon suami saya, namanya Mas Tono. Nih, lihat fotonya kalau nggak percaya. Sinta menyodorkan layar ponselnya yang menampilkan foto prewedding dirinya, bersama seorang pria berkumis tebal bernama Tono. Damar di sebelahnya hanya mengangguk-angguk polos sambil berkata, "Iya Bu, Sinta ini memang manja banget ke saya, maklum anak bungsu." Dunia Elena rasanya runtuh seketika. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa malu yang luar biasa hebat. Wajahnya memerah padam hingga ke telinga, panas seperti kepiting rebus. Semua asumsi liar, rasa cemburu buta, hingga hukuman lembur semalam, ternyata hanya didasari oleh kesalahpahaman konyol. Beban berat yang menghimpit dadanya seharian ini lenyap tanpa sisa, digantikan oleh rasa lega yang membuncah. Ternyata, Sinta sayang, hanyalah sepupu yang akan menikah dengan Mas Tono. Elena berdeham keras, berusaha mengembalikan wibawanya yang sudah tercecer di lantai lobi. "Oh, begitu. Baguslah kalau begitu," ucap Elena kaku, matanya tidak berani menatap Damar. "Silakan dilanjutkan. Jangan telat balik ke kantor." Elena buru-buru membalikkan badan dan berjalan cepat menuju mobilnya, meninggalkan Damar dan Sinta yang saling pandang kebingungan. Di dalam hati, Elena merutuki kebodohannya sendiri, namun di sudut bibirnya, senyum lega itu tidak bisa disembunyikan lagi. Setelah insiden memalukan di lobi, Elena kembali ke ruangannya dengan perasaan campur aduk. Rasa malunya masih terasa panas di wajah, tetapi ada kelegaan luar biasa yang membuat dadanya terasa lapang. Tidak ada pacar, tidak ada istri simpanan, yang ada hanyalah seorang sepupu manja yang akan segera menikah. Namun, sebagai seorang CEO yang gengsinya setinggi langit, Elena tentu tidak mungkin berjalan mendatangi meja bawahan dan mengucapkan kata, "Maaf," begitu saja. Itu akan meruntuhkan citra Ratu S, yang sudah ia bangun bertahun-tahun. Otaknya yang cerdas segera menyusun strategi lain, sebuah cara minta maaf tanpa harus merendahkan harga dirinya. Sore harinya, interkom di meja Damar berbunyi. Suara Elena terdengar dari seberang, singkat dan padat, memintanya menghadap sekarang juga. Damar menarik napas panjang, menyiapkan mental. Dia berpikir mungkin bosnya masih kesal karena insiden di lobi tadi, atau mungkin ada revisi lagi dari pekerjaan semalam. Saat Damar masuk, dia mendapati Elena sedang berdiri membelakangi meja, pura-pura sibuk menatap buku di rak. Tanpa menoleh, Elena menunjuk sebuah bungkusan elegan di atas meja kerjanya. Itu bukan bungkusan plastik kresek seperti soto kemarin, melainkan sebuah kotak bento kayu bertingkat dari restoran Jepang Sushi Tei yang terkenal mahal. Aroma nasi cuka dan ikan segar samar-samar tercium, sangat kontras dengan bau kertas dan tinta di ruangan itu. "Ambil itu," perintah Elena tanpa menatap Damar, suaranya terdengar kaku, seolah sedang menahan gugup. "Itu, kelebihan pesanan makan siang saya tadi. Daripada dibuang, mubazir. Anggap saja sebagai bonus karena kamu sudah begadang semalam membereskan data penjualan." Damar tertegun menatap kotak mewah itu. Dia tahu harga satu porsi makanan di sana bisa untuk biaya makan dia selama seminggu penuh. "Ini serius buat saya, Bu?" "Wah, terima kasih banyak, Bu." "Sudah sana, bawa keluar. Jangan makan di sini, nanti bau amis," usir Elena cepat, masih memunggungi Damar karena dia tidak mau Damar melihat wajahnya yang sedikit merona salah tingkah. Damar membawa kotak itu keluar dengan wajah sumringah. Sesampainya di kubikel kerjanya, dia membuka tutup kotak bento yang cantik itu. Matanya berbinar melihat deretan sushi, sashimi, dan tempura yang tertata rapi. Namun, yang membuat jantungnya berdesir bukan makanannya, melainkan secari kertas memo kecil berwarna kuning yang ditempelkan di balik tutup kotak itu. Tulisan tangan Elena yang rapi dan tegas tertera di sana. "Makan yang banyak biar otak kamu encer lagi. NB, sampaikan selamat untuk pernikahan sepupu kamu. Semoga lancar." Damar tertawa kecil membaca pesan itu. Tidak ada kata "maaf" tertulis di sana, tapi pesan tersiratnya begitu jelas dan lantang. Elena mengakui kesalahannya, mengakui bahwa dia tahu kebenaran tentang Sinta, dan yang paling penting, Elena peduli. Sambil mengunyah potongan sushi yang lezat itu,
Damar menyadari satu hal yang membuatnya tersenyum sendiri seperti orang gila. Bosnya yang galak itu ternyata cemburu berat padanya. Dan kesadaran itu membuat makanan mahal ini terasa jauh lebih nikmat dari biasanya. Langit Jakarta sore itu seakan menumpahkan seluruh isi perutnya tanpa ampun. Hujan turun dengan keganasan luar biasa, bukan sekadar gerimis romantis yang sering muncul di lagu-lagu pop, melainkan badai tropis yang disertai angin kencang dan gemuruh petir yang menyambar-nyambar. Di lobi gedung pencakar langit yang megah itu, puluhan karyawan tertahan, memandang nanar ke arah jalanan Jenderal Sudirman yang perlahan berubah menjadi sungai kecil. Di antara kerumunan manusia yang mengeluh itu, berdiri sosok Elena yang tampak sangat gelisah. Dia bolak-balik melirik jam tangannya yang bertahtakan berlian, lalu menatap layar ponselnya dengan kening berkerut dalam. Sopir pribadinya mengirim pesan bahwa mobil mewahnya terjebak macet total di Bundaran HI, dan tidak bisa bergerak sama sekali, karena banjir menggenang di akses masuk gedung. Sang ratu di Menara Gading itu kini terdampar, tak berdaya melawan kekuatan alam. Saat itulah, Damar muncul dari arah lift karyawan dengan santai. Dia sudah siap tempur. Sepatu pantofelnya sudah diganti dengan sandal jepit karet, celana bahannya dilipat sebetis, dan di tangannya tergenggam sebuah payung lipat berwarna biru tua yang warnanya sudah agak pudar termakan usia. Niat hati ingin segera menerobos hujan menuju stasiun MRT, langkahnya terhenti mendadak saat melihat bos besarnya berdiri sendirian di pinggir lobi, memeluk tubuhnya sendiri karena kedinginan terkena cipratan air angin. Tanpa ragu sedikitpun, Damar menghampiri, mengabaikan tatapan heran beberapa security yang berjaga. "Bu Elena," sapa Damar lembut namun cukup keras untuk mengalahkan suara deru hujan. "Kalau nunggu jemputan bisa sampai malam, Bu. Macetnya parah banget. Merah total di peta. Mau saya antar sampai stasiun MRT Dukuh Atas? Dari sana ibu bisa naik taksi atau dijemput di titik yang lebih aman dan bebas banjir." Elena menoleh kaget, menatap payung kecil di tangan Damar, lalu menatap wajah pemuda itu yang basah oleh keringat namun tersenyum tulus. Biasanya, Elena akan menolak mentah-mentah. Dia anti becek, anti gerah, dan anti berdesak-desakan. Tapi melihat ketulusan di mata Damar, dan merasakan angin dingin yang semakin menusuk tulang, tembok ego Elena luluh lantak. Dia mengangguk pelan, sebuah persetujuan yang langka. Damar membuka payungnya dengan bunyi klik yang nyaring. Payung itu kecil, jelas tidak didesain untuk melindungi dua orang dewasa sekaligus. Mau tidak mau, keadaan memaksa mereka untuk berjalan sangat rapat, nyaris tanpa jarak. Saat mereka mulai melangkah menembus tirai air yang lebat, dunia Elena seakan menyempit seketika. Suara klakson kendaraan yang bising dan riuh rendah kota Jakarta seolah teredam, tergantikan oleh irama rintik hujan yang menghantam kain payung di atas kepala mereka. Bahu kiri Damar dan bahu kanan Elena saling bersentuhan seiring langkah kaki mereka, menciptakan gesekan hangat yang menjalar aneh ke seluruh tubuh. Di bawah naungan payung sempit itu, Elena bisa mencium aroma sabun cuci baju Damar yang sederhana namun menenangkan, jauh lebih menenangkan daripada parfum mobil mahalnya yang biasa ia hirup. Damar dengan sigap memiringkan payungnya lebih banyak ke arah Elena, membiarkan bahu kirinya sendiri basah kuyup terguyur hujan, demi memastikan sang atasan tetap kering dan terlindungi. Elena menyadari pengorbanan kecil itu. Dia mendongak sedikit, mencuri pandang ke profil wajah Damar yang fokus membelah keramaian, melindunginya dari cipratan air bus yang lewat. Untuk pertama kalinya, di tengah kekacauan badai Jakarta dan sepatu mahalnya yang mulai kotor, Elena merasa benar-benar aman. Dia tidak merasa sedang berjalan dengan seorang bawahan, melainkan dengan seorang pria yang siap menjadi tameng baginya. Perjalanan singkat menuju stasiun itu terasa begitu lambat namun sangat indah. Sebuah memori basah yang diam-diam ingin Elena bekukan selamanya. Minggu itu menjadi minggu penentuan bagi masa depan perusahaan Adiaksa. Sebuah proyek raksasa untuk pengembangan kawasan hunian terpadu senilai triliunan rupiah sedang dipertaruhkan. Ruang rapat utama di lantai 20 dipenuhi ketegangan yang begitu pekat, seolah oksigen di dalamnya menipis. Di ujung meja panjang, duduk perwakilan klien, seorang konglomerat properti tua yang terkenal sangat perfeksionis dan sulit dipuaskan. Wajahnya datar, matanya menyipit kritis menatap layar presentasi. Rico, sang manajer marketing, berdiri di depan dengan setelan jas mahalnya yang licin. Ia baru saja menyelesaikan presentasinya selama 1 jam penuh. Konsep yang ditawarkannya sangat megah, penuh dengan istilah asing yang rumit,
grafik statistik yang membingungkan, dan fokus utamanya hanya satu, kemewahan eksklusif. Rico tersenyum puas, yakin idenya yang mahal akan memenangkan hati klien. Namun, keheningan yang menyusul presentasinya justru terasa mematikan. Sang klien menghela napas panjang, lalu melempar pulpennya ke atas meja dengan bunyi klak yang membuat seisi ruangan tersentak. "Kosong," ucap klien itu dingin. "Konsep kamu mewah, Rico, tapi kosong. Tidak ada jiwanya. Ini hunian untuk manusia, bukan museum untuk robot. Terlalu kaku, terlalu berjarak. Saya tidak merasakan kehangatan rumah di sini. Kalau hanya ini yang kalian tawarkan, saya rasa kerja sama kita batal." Wajah Rico pucat pasi seketika. Keringat dingin mengucur di dahinya. Elena yang duduk di samping klien merasakan jantungnya berhenti berdetak. Kehilangan proyek ini berarti bencana besar bagi arus kas perusahaan. Ia memandang berkeliling dengan putus asa, mencari solusi di detik-detik terakhir. Saat itulah, tangannya menyentuh sebuah buku agenda yang baru saja disodorkan oleh Damar, yang bertugas sebagai notulen rapat hari itu. Di sela halaman agenda itu, terselip sebuah memo kuning kecil dengan tulisan tangan Damar, "Jangan jual kemewahan, Bu. Jual, pulang ke rumah." Orang Jakarta itu lelah, mereka butuh tempat untuk istirahat, bukan pamer. Percaya sama hati ibu. Elena membaca pesan itu dan menoleh ke arah Damar yang duduk di pojok ruangan. Pemuda itu mengangguk mantap, memberikan tatapan yang seolah berkata, "Kita bisa." Kepercayaan diri Elena yang sempat runtuh, kini bangkit kembali. Ia berdiri tegak, mengambil alih kendali dari Rico yang masih terpaku bisu. "Beri kami waktu 10 menit lagi, Pak," pinta Elena dengan suara tegas namun lembut. "Kami memiliki satu konsep alternatif. Sebuah pendekatan humanis yang mungkin selama ini kita lupakan." Elena memberi isyarat pada Damar untuk maju. Ini adalah pertaruhan gila, membiarkan staf junior berbicara di depan klien kakap. Namun, ketika Damar mulai berbicara, suasana ruangan berubah total. Tidak ada grafik rumit, tidak ada bahasa marketing yang tinggi. Damar bercerita tentang perasaan lelah pulang kerja, tentang kerinduan akan ruang hijau, tentang sapaan tetangga, dan tentang arti sebuah rumah yang memanusiakan penghuninya. Elena menyambung narasi Damar dengan strategi bisnis yang brilian. Duet mereka mengalir harmonis, saling melengkapi seperti melodi lagu yang indah. Sang klien yang tadinya skeptis, kini menegakkan punggungnya, matanya berbinar tertarik. Ketika presentasi dadakan itu berakhir, senyum lebar merekah di wajah keriput sang klien. Ia berdiri dan bertepuk tangan, diikuti oleh seluruh stafnya. Hari itu, Rico tersingkir bukan karena fitnah atau intrik jahat, melainkan karena ia kalah telak oleh sebuah ide sederhana yang lahir dari ketulusan hati. Di depan semua orang, Elena menatap Damar dengan bangga, menyadari bahwa pria ceroboh ini adalah aset terbesar yang pernah ia miliki. Surat keputusan direksi pagi itu turun lebih cepat daripada hujan di bulan Desember, membawa kabar yang menggemparkan seluruh lantai gedung Adiaksa. Kesuksesan besar dalam menggolkan proyek hunian, terpadu kemarin bukanlah prestasi yang bisa dipandang sebelah mata. Elena, sebagai pemimpin yang objektif dan menghargai talenta, tidak membiarkan momentum ini berlalu begitu saja. Dalam rapat umum hari Senin yang dihadiri seluruh kepala divisi, Elena berdiri dengan wibawa penuh di podium, namun kali ini ada binar bangga yang tak bisa disembunyikan di matanya saat ia memanggil satu nama ke depan. Atas dedikasi, kreativitas, dan kontribusi besarnya dalam menyelamatkan proyek strategis perusahaan, saya menetapkan Damar Prasetya untuk dipromosikan menjadi asisten manajer kreatif mulai hari ini. Suara Elena lantang memenuhi ruangan, disambut tepuk tangan riuh yang tulus dari rekan-rekan kerja Damar. Bagi Damar, momen itu terasa seperti mimpi di siang bolong. Dari seorang staf junior yang sering disuruh fotokopi dan membeli kopi, kini ia berdiri di jajaran manajemen muda. Namun, hadiah terbesar dari promosi ini bukanlah kenaikan gaji atau tunjangan fasilitas, melainkan lokasi meja kerjanya yang baru. Damar tidak lagi duduk di kubikel sempit di lantai bawah yang berisik. Meja kerjanya dipindahkan ke lantai 20, lantai sakral, tempat para eksekutif bekerja, tepat di depan ruangan kaca milik Elena. Proses kepindahan Damar menjadi tontonan menarik bagi karyawan lain. Dengan kardus berisi barang-barang pribadinya,
termasuk rantang bekal dari ibunya dan koleksi action figure murahannya, Damar melangkah memasuki wilayah elit itu. Jika dulu lantai 20 dikenal sebagai lantai neraka, karena aura mencekam Elena, kini suasananya terasa jauh lebih hangat. Para sekretaris dan staf senior menyambut Damar dengan senyum lebar, bahkan ada yang berani menggoda tipis-tipis. "Cie, yang sekarang jadi tetangga Bu Bos. Awas, jangan sampai salah masuk ruangannya, Mas Damar," goda seorang staf admin sambil terkikik. Gosip yang beredar di kantor pun kini berubah haluan. Tidak ada lagi bisik-bisik sinis tentang anak emas. Sebaliknya, seluruh karyawan justru mendukung penuh kedekatan mereka. Mereka menyadari satu perubahan besar. Sejak ada Damar, Ratu Es, mereka berubah menjadi manusia. Elena jadi lebih sering tersenyum, jarang marah-marah tanpa alasan, dan suasana kantor jadi lebih manusiawi. Damar dianggap sebagai pawang yang berhasil menjinakkan badai emosi sang CEO. Kini, hanya selembar dinding kaca transparan yang memisahkan mereka. Dari meja barunya, Damar bisa melihat siluet Elena yang sedang bekerja serius. Begitu pula sebaliknya, Elena sesekali tertangkap basah sedang mencuri pandang ke arah Damar di sela-sela tumpukan dokumennya. Jarak yang semakin terkikis ini membuat debaran di hati mereka semakin kencang setiap harinya, mengubah dinamika profesional menjadi sebuah tarian perasaan yang manis dan mendebarkan di lantai tertinggi gedung itu. Dinding kaca transparan yang memisahkan ruangan kerja Damar dan Elena kini tidak lagi berfungsi sebagai sekat pembatas jabatan, melainkan berubah menjadi jendela rahasia bagi kisah asmara diam-diam mereka. Di lantai 20 yang sibuk itu, di tengah hilir mudik karyawan dan dering telepon yang tak henti-henti, tercipta sebuah bahasa sandi unik yang hanya dimengerti oleh dua sejoli ini. Sebuah permainan kucing-kucingan yang manis, mendebarkan, dan membuat hari-hari kerja yang membosankan menjadi penuh warna. Siang itu, jarum jam baru menunjukkan pukul 11, namun perut Elena sudah mulai berontak minta diisi. Dia melirik keluar ruangan, melihat Damar sedang fokus mengetik laporan. Dengan gaya santai seolah ingin mengambil air minum di dispenser luar, Elena berjalan melintasi meja kerja Damar. Tanpa menoleh dan tanpa menghentikan langkah kakinya, tangan Elena dengan cepat dan terampil meletakkan sebuah pulpen tinta merah di atas tumpukan berkas di meja Damar. Itu adalah kode merah. Bagi karyawan lain, itu mungkin hanya pulpen yang tertinggal. Tapi bagi Damar, itu adalah sinyal darurat yang berbunyi, "Nanti siang kita makan soto lagi. Jangan telat, aku sudah lapar berat." Damar yang menyadari kehadiran benda asing itu, langsung menahan senyumnya mati-matian. Dia melirik sekilas ke arah punggung Elena yang menjauh, lalu mengacungkan jempolnya diam-diam di bawah meja sebagai tanda konfirmasi. Sebaliknya, jika Damar melihat dari kejauhan wajah Elena mulai ditekuk masam karena tumpukan dokumen atau email yang menyebalkan dari klien, Damar akan melancarkan aksinya. Dia akan masuk ke ruangan Elena dengan dalih meminta tanda tangan, lalu dengan gerakan tangan secepat pesulap, dia akan meninggalkan butiran permen mint di samping tetikus komputer Elena. Itu adalah kode, "Jangan cemberut terus, Bu Bos. Nanti cantiknya luntur. Senyum dong." Setiap kali menemukan permen itu, kekesalan Elena akan menguap seketika, berganti dengan senyum simpul yang ia sembunyikan di balik layar monitor. Puncak dari kegemasan hubungan sembunyi-sembunyi ini selalu terjadi di ruang rapat direksi. Di hadapan para manajer divisi lain yang berwajah serius membicarakan target kuartal, Damar dan Elena seringkali terlibat dalam aksi curi-curi pandang yang berbahaya. Saat Elena sedang memimpin rapat dengan wibawa penuh, matanya sesekali akan melirik nakal ke arah Damar. Jika pandangan mereka bertemu, seolah ada aliran listrik yang menyengat. Mereka harus berjuang keras menahan tawa atau senyum yang bisa membocorkan rahasia. Pernah suatu kali, Damar hampir saja tertawa terbahak-bahak saat melihat Elena diam-diam menggambar kartun bebek jelek di buku catatannya saat rapat sedang membosankan, lalu memperlihatkannya sekilas ke arah Damar. Damar panik, wajahnya memerah menahan geli, hingga dia terpaksa pura-pura batuk keras dan meminum air mineral sampai tandas untuk menutupi salah tingkahnya. "Kamu sakit, Damar? Wajahmu merah sekali," tegur salah satu direktur senior dengan khawatir. Tidak Pak. Cuma tersedak air," jawab Damar terbata-bata, sementara Elena di ujung meja sana tampak sibuk merapikan berkas dengan wajah sok polos tanpa dosa, padahal bahunya sedikit berguncang menahan tawa.
Momen-momen kecil seperti inilah yang membuat cinta mereka tumbuh subur di sela-sela tumpukan pekerjaan kantor yang menjemukan. Kesuksesan presentasi siang tadi membawa euforia yang luar biasa bagi seluruh tim. Namun bagi Elena, perayaan sesungguhnya bukanlah pesta pora dengan sampanye di restoran bintang 5. Saat matahari telah tenggelam dan lampu-lampu kota Jakarta mulai menyala menggantikan cahaya senja, Elena menghentikan langkah Damar yang hendak pulang menuju parkiran motor. Dengan senyum misterius yang jarang ia perlihatkan, sang CEO memberikan titah yang membuat Damar nyaris tersedak ludahnya sendiri. "Saya lapar, Damar. Dan perut saya sedang tidak ingin diajak kompromi dengan makanan hotel yang porsinya sedikit itu," ucap Elena sambil memainkan kunci mobilnya. "Antar saya ke tempat kamu biasa beli soto ayam itu. Tapi kali ini, saya tidak mau dibungkus. Saya mau makan di tempatnya langsung. Saya ingin merasakan sensasi uap panas kuah soto yang bercampur dengan debu jalanan Jakarta yang katanya menambah cita rasa itu." Damar sempat ragu, takut bosnya yang terbiasa hidup steril itu akan pingsan melihat kondisi warung tenda pinggir jalan. Namun, Elena bersikeras. Maka, jadilah pemandangan ajaib malam itu tercipta. Sebuah mobil sedan mewah terparkir canggung di sebelah gerobak soto yang berasap, dan seorang wanita berpenampilan sangat elegan duduk di atas bangku plastik berwarna merah yang sedikit goyang, berhimpitan dengan tukang ojek dan mahasiswa yang sedang kelaparan. Suasana warung tenda itu riuh rendah. Suara denting sendok beradu dengan mangkuk, teriakan pesanan, dan lagu dangdut sayup-sayup dari pengamen jalanan menjadi latar musik makan malam mereka. Elena, yang mengenakan blus sutra mahal, tampak sama sekali tidak risih. Dia justru terlihat antusias saat mangkuk soto ayam dengan asap mengepul disajikan di hadapannya. Tanpa jaim, Elena meracik sotonya sendiri, menuangkan kecap manis, memeras jeruk nipis, dan, yang membuat Damar melongo, menambahkan 2 sendok penuh sambal cabai rawit ke dalam mangkuknya. "Bu, itu pedas banget loh." Peringatan Damar terlambat, Elena sudah menyuapkan sendok pertamanya. Wajah Elena seketika memerah, matanya berair, tapi bibirnya tersenyum puas. "Ini baru namanya hidup, Damar," serunya di sela desis kepedasan. Malam itu, sekat tebal antara atasan dan bawahan benar-benar runtuh tak bersisa. Mereka makan dengan lahap, bersimbah peluh karena udara Jakarta yang gerah bercampur pedasnya kuah soto. Elena tertawa lepas, tawa yang benar-benar renyah dan jujur, saat melihat Damar kepedasan hingga keringat mengucur deras di pelipisnya seperti air terjun. Elena bahkan secara refleks menyodorkan tisu kepada Damar, sebuah gestur sederhana yang membuat jantung Damar berdegup lebih kencang daripada efek sambal. Di bawah terpal warung tenda yang sederhana itu, Elena menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu berbanding lurus dengan kemewahan. Terkadang, kebahagiaan itu hanya seharga sepiring soto ayam hangat yang dinikmati bersama orang yang tepat. Waktu terus bergulir, dan perubahan yang terjadi di tubuh perusahaan Adiaksa bukan hanya sekadar gosip belaka, melainkan sebuah transformasi nyata yang bisa dirasakan oleh siapa saja yang melangkah masuk ke gedung itu. Di bawah kepemimpinan duet maut Elena dan Damar, perusahaan yang dulunya dikenal kaku, dingin, dan hanya berorientasi pada profit semata, kini berubah wajah menjadi raksasa bisnis yang memiliki jiwa. Sinergi antara keduanya bagaikan kepingan puzzle yang saling melengkapi. Elena dengan ketajaman strategi bisnis dan kedisiplinannya yang tak tergoyahkan, berpadu sempurna dengan kreativitas humanis Damar yang selalu memprioritaskan perasaan dan kenyamanan manusia. Dampak dari kolaborasi ini terlihat jelas pada grafik keuntungan perusahaan yang meroket tajam. Kampanye-kampanye pemasaran yang dirancang divisi kreatif kini tidak lagi berbicara dengan bahasa langit yang rumit, melainkan menyentuh hati masyarakat dengan narasi yang jujur dan membumi, sebuah sentuhan khas Damar. Namun, perubahan yang paling drastis justru terjadi di internal kantor, khususnya di lantai 20 yang dulunya dijuluki sebagai lantai angker. Suatu sore dalam rapat evaluasi bulanan, Damar dengan berani mengangkat tangan, mengajukan sebuah proposal yang di masa lalu mungkin akan membuatnya langsung dipecat di tempat. "Bu Elena, rekan-rekan sekalian," ucap Damar tenang namun percaya diri. "Berdasarkan pengamatan saya, tingkat stres karyawan cukup tinggi di akhir pekan. Produktivitas menurun karena mereka sudah lelah mental. Saya mengusulkan program baru, Jumat Santai." Ruangan hening. Para manajer senior saling pandang dengan ragu. "Jelaskan," perintah Elena singkat, namun matanya memancarkan ketertarikan. "Sederhana saja, Bu.
Setiap hari Jumat, aturan seragam formal ditiadakan. Karyawan boleh memakai pakaian kasual yang sopan. Dan satu lagi. Damar tersenyum jahil, melirik Elena. Saya mengusulkan agar setiap Jumat siang, kita mengundang pedagang kaki lima binaan, seperti tukang soto, ketoprak, atau gorengan, untuk berjualan di area kantin dengan subsidi perusahaan. Kita sebut saja, Pesta Rakyat Adiaksa. Hening kembali menyelimuti ruangan. Memasukkan gerobak pedagang kaki lima ke dalam gedung perkantoran elit di SCBD? Itu ide gila. Semua mata tertuju pada Elena, menanti vonis sang CEO yang biasanya anti dengan hal-hal yang dianggap kumuh. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat rahang para manajer senior jatuh. Elena tertawa. Bukan tawa sinis, melainkan tawa geli yang tulus. Gerobak soto masuk lobi? Ide yang menarik, ucap Elena sambil mengetuk-ngetukkan pulpennya. Saya setuju. Tapi dengan syarat, sotonya harus enak dan higienis. Laksanakan mulai minggu depan. Keputusan itu menjadi titik balik budaya kerja di Adiaksa. Sejak saat itu, setiap hari Jumat, suasana kantor berubah menjadi seperti festival kecil yang menyenangkan. Karyawan bekerja dengan celana jeans dan kemeja flanel, aroma kopi mahal berganti dengan aroma gorengan hangat yang menggugah selera, dan tawa canda terdengar di setiap sudut kubikel. Ajaibnya, produktivitas justru meningkat pesat. Karyawan menjadi lebih loyal dan bersemangat bekerja, bukan karena takut pada atasan, tapi karena mereka merasa dimanusiakan dan dihargai. Elena, sang ratu yang dulu memerintah dengan rasa takut, kini menjadi pemimpin yang dicintai. Semua berkat sentuhan sederhana dari pria yang duduk di seberang ruangan kacanya itu. Udara malam di kawasan Puncak, Bogor, memang terkenal dengan dinginnya yang bisa menembus hingga ke tulang sumsum. Namun, dinginnya angin malam itu seolah tak berdaya melawan kehangatan yang tercipta di halaman villa tempat acara company gathering Adiaksa digelar. Api unggun besar menyala di tengah lapangan, meletup-letup menyebarkan hawa panas, dikelilingi oleh puluhan karyawan yang sedang tertawa lepas, menikmati jagung bakar dan kebersamaan tanpa sekat jabatan. Di tengah lingkaran itu, Damar duduk memangku sebuah gitar akustik. Jari jemarinya memetik senar dengan lihai, melantunkan lagu cinta melankolis yang membuat suasana semakin syahdu. Suaranya yang agak serak namun merdu, berhasil membius semua orang, termasuk Elena. Sang CEO duduk sedikit menjauh dari keramaian, matanya tak berkedip menatap sosok Damar yang diterpa cahaya jingga api unggun. Di mata Elena malam ini, Damar bukan lagi sekadar asisten manajer atau rekan makan soto, melainkan satu-satunya objek yang paling bersinar di antara ribuan bintang di langit. Saat lagu berakhir dan tepuk tangan mereda, Damar meletakkan gitarnya dan berjalan menghampiri Elena. Melihat bosnya menyendiri, Damar memberikan isyarat mata, mengajak Elena berjalan sedikit menjauh ke arah balkon villa yang lebih sepi dan gelap, menghadap langsung ke hamparan lampu kota dari kejauhan. Ibu tidak bergabung ke sana? Seru loh, Pak Riko lagi joget dangdut. Canda Damar membuka percakapan, mencoba mencairkan suasana canggung yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Elena menggeleng pelan, merapatkan jaket tebalnya. Dia menatap Damar lekat-lekat, lalu menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan segenap keberanian untuk melakukan presentasi bisnis terbesar dalam hidupnya. Damar, kamu nggak capek? Tanya Elena tiba-tiba dengan wajah serius. Damar mengerutkan kening, bingung. Capek? Nggak kok, Bu. Saya cuma nyanyi 2 lagu tadi. Masih kuat kalau disuruh begadang. Bukan itu, potong Elena cepat, wajahnya memerah samar meski dalam gelap. Dia memalingkan wajah, gengsinya masih tersisa sedikit. Maksud saya, kamu nggak capek lari-lari terus di pikiran saya setiap hari. Hening sejenak. Damar tertegun, lalu tawa kecil lolos dari bibirnya. Dia tidak menyangka seorang Ratu S bisa melontarkan gombalan sekaku dan sekonyol itu. Namun, tawa Damar perlahan mereda saat melihat mata Elena yang menatapnya penuh harap dan ketulusan. Damar menyadari, ini adalah momennya. Dia melangkah maju, memangkas jarak di antara mereka hingga aroma parfum Elena tercium jelas. Bu, panggil Damar dengan suara rendah yang dalam. Tatapannya berubah tajam dan serius. Sepertinya saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan saya di kantor lagi. Saya mau mengajukan permohonan berhenti. Jantung Elena mencelos,
seakan berhenti berdetak. Wajahnya pucat seketika. Apa? Kak, kamu mau resign? Kamu mau pergi meninggalkan saya? Tapi kenapa? Apa ada perusahaan lain yang menawarimu gaji lebih tinggi? Cecar Elena panik, suaranya bergetar menahan tangis. Damar menggeleng pelan, tersenyum lembut menenangkan. Bukan itu, El. Saya mau berhenti jadi bawahan kamu. Saya sudah bosan dipanggil, Mas Damar, atau Pak Asisten. Saya mau melamar posisi baru yang lebih permanen. Damar memberanikan diri meraih kedua tangan Elena yang dingin, menggenggamnya erat untuk menyalurkan kehangatan. Saya mau melamar jadi pendamping hidup kamu. Jadi tempat kamu pulang saat dunia terlalu keras. Boleh? Dunia Elena seakan berhenti berputar. Tidak ada kata-kata yang mampu keluar dari mulutnya yang sedikit terbuka karena terkejut. Air mata bahagia menetes begitu saja di pipinya. Tanpa memberikan jawaban verbal, Elena menghambur ke dalam pelukan Damar, membenamkan wajahnya di dada bidang pria itu, dan memeluknya erat seolah tidak ingin melepaskannya lagi seumur hidup. Di bawah langit puncak yang bertabur bintang, dua hati yang tadinya ragu, kini telah terkunci rapat dalam satu ikatan yang tak terpisahkan. Waktu memiliki caranya sendiri untuk mengubah segalanya menjadi lebih indah. 3 tahun telah berlalu sejak pesta pernikahan yang menghebohkan itu, dan lantai 20 gedung Adiaksa kini bukan lagi sekadar pusat komando bisnis yang dingin, melainkan sebuah saksi bisu dari kebahagiaan yang terus bertumbuh. Sore itu, bertepatan dengan bulan suci Ramadan, langit Jakarta di balik jendela kaca raksasa mulai memamerkan semburat jingga keemasan, pertanda waktu berbuka puasa akan segera tiba sebentar lagi. Elena masih duduk di kursi kebesarannya, namun auranya kini jauh berbeda. Di meja kerjanya yang dulu hanya dipenuhi tumpukan dokumen kaku dan target angka, kini terpajang deretan bingkai foto keluarga yang hangat. Wajahnya yang dulu selalu tegang karena ambisi, kini memancarkan ketenangan dan kelembutan seorang ibu. Konsentrasi Elena pada layar laptop terpecah seketika saat pintu ruangannya terbuka perlahan. Bukan sekretaris yang membawa berkas, dan bukan pula manajer yang membawa masalah, melainkan sesosok makhluk kecil menggemaskan berusia 2 tahun dengan langkah kaki yang bersemangat. Seorang anak laki-laki dengan pipi gembil dan mata bulat, yang mewarisi keteduhan tatapan Damar berlari kecil mendekati meja Elena. Tangan mungilnya menggenggam erat secari kertas memo berwarna kuning cerah, warna legendaris yang menjadi simbol kisah cinta kedua orang tuanya. Mama, surat. Surat dari Papa. Celoteh anak itu dengan suara cadel yang lucu, menyodorkan kertas itu ke pangkuan Elena dengan bangga, seolah sedang menyerahkan dokumen negara yang sangat rahasia. Elena tersenyum lebar, langsung mengangkat putranya ke dalam pangkuan dan mencium pipinya gemas. Ia kemudian membaca tulisan tangan di kertas memo itu. Isinya singkat, namun sukses membuat hati Elena meleleh seketika. Mama, Papa bilang ayo pulang. Papa sudah masak soto ayam spesial buat buka puasa. Jangan lembur terus, nanti sotonya dingin loh. Tawa renyah Elena pecah memenuhi ruangan sunyi itu. Belum sempat ia menjawab memo tersebut, sosok Damar muncul di ambang pintu sambil bersandar santai. Pria itu tampak semakin matang dan gagah. Di bahunya sudah tersampir tas kerja milik Elena yang ia siapkan, dan di wajahnya terukir senyum sabar yang menenangkan. Ayo, Bu Bos. Sudah jam segini. Jalanan Sudirman pasti macet parah. Nanti kita buka puasa di jalan kalau telat, goda Damar lembut. Elena mengangguk setuju. Ia segera mematikan laptopnya dan membereskan meja. Dengan sigap, Elena menggendong jagoan kecilnya di lengan kiri dan menggandeng tangan kekar Damar dengan tangan kanannya. Mereka berjalan keluar ruangan, menyusuri lorong panjang yang dulu menjadi saksi bisu drama, air mata, kesalahpahaman, hingga benih-benih cinta mereka bermula. Saat pintu lift VIP terbuka dan mereka melangkah masuk, pantulan di dinding logam lift memperlihatkan bayangan keluarga kecil yang utuh dan bahagia. Elena menatap pantulan itu dengan rasa syukur yang membuncah. Ia menyadari bahwa pencapaian terbesarnya dalam hidup bukanlah menjadi CEO perusahaan properti raksasa, melainkan menemukan rumah untuk hatinya tepat di lantai ini. Kisah cinta yang bermula dari salah sambung dan sepiring soto ayam itu, kini telah menemukan sambungan yang sempurna dan abadi selamanya. Itulah akhir dari kisah Cinta Salah Sambung di Lantai 20. Terima kasih telah setia mendengarkan cerita ini dari awal hingga akhir di Ken Arok Productions. Semoga kisah Damar dan Elena bisa menginspirasi kita semua
bahwa cinta sejati bisa datang dari tempat yang paling tidak terduga, dan kebahagiaan sederhana seringkali lebih berharga dari kemewahan apapun. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. 6 bulan berlalu sejak malam pengakuan yang syahdu di puncak, dan hari yang dinanti-nanti itu akhirnya tiba. Sebuah Grand Ballroom Hotel Bintang 5 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, disulap menjadi saksi bisu penyatuan dua dunia yang berbeda. Namun, pesta pernikahan Elena dan Damar bukanlah resepsi pernikahan biasa yang kaku dan penuh protokoler. Sejak awal, pasangan ini sepakat untuk menggabungkan dua identitas mereka menjadi satu harmoni yang indah, menciptakan suasana pesta yang belum pernah dilihat oleh tamu undangan manapun sebelumnya. Di bawah sorotan lampu chandelier kristal yang berkilauan megah dan dekorasi bunga impor yang wangi semerbak, berjejer rapi deretan gerobak kayu sederhana yang didatangkan langsung dari pinggir jalan. Ada gerobak soto ayam langganan Damar, gerobak sate Madura dengan asapnya yang khas, hingga gerobak bakso Malang lengkap dengan dandang besarnya. Pemandangan kontras ini